Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, this is second meeting in our course, Technology Enhanced Language Learning, or TEL. Hey guys, before I explain about the second material in this meeting, okay, look at this serve ya. Di sini ada ayat yang relate sekali dengan materi kuliah kita pada hari ini, yang artinya, hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Nah, ini relate sekali dengan materi kita yang akan membahas tentang ilmu pengetahuan atau teori belajar, dan juga relate-nya atau kaitannya dengan teknologi. Oke, this is second material ya dalam mata kuliah TEL, yaitu Language Learning Theories and Technology. Okay, before starting to the material, let me introduce the LO atau learning outcomes. Oke, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar TEL serta kaitannya dengan teori belajar bahasa. Ya, after participating in this class, students will be able to identify and explain the core theoretical frameworks of language learning and to analyze the synergy between technology and each learning theory. Ya, jadi ini harapan atau learning outcomes, tujuan pembelajaran kita pada meeting kedua kali ini. Oke, let's continue. Okay, in this meeting, I will explain some theories and also the experts of the theories. Ya, teori ini tentang language learning atau proses belajar bahasa, gitu ya. Oke, yang pertama kita ada Skinner dengan teorinya behaviorism. For the second is Jean Piaget with his theory is cognitivism, and then Vygotsky with his theory is constructivism, and the last, this is the new theory, I think here, Landlof ini dengan teorinya sociocultural. Okay, for this meeting, we only learn about two theories based on Skinner and also Jean Piaget about behaviorism and cognitivism. Okay, and then we will continue for the next meeting. Okay, first, behaviorism, learning theory, and technology. What is behaviorism? Yeah, behaviorism is a theory that focuses on observable behaviors and external stimuli without considering internal mental processes. Ya, jadi pada dasarnya behaviorism ini merupakan teori yang berfokus pada behavior atau tingkah laku and external stimuli, gitu ya. Jadi stimulus atau dorongan eksternal, nah ini adalah hal-hal yang mempengaruhi proses belajar, khususnya belajar bahasa seperti itu. Without considering internal mental process. Jadi based on Skinner, Hmm, tidak ada faktor internal atau mental proses dalam proses pembelajaran seperti itu. Jadi proses pembelajaran menurut teori behaviorism ini fokus pada external stimuli, ya, atau dengan kata lain, to put it simply, our behaviors is shaped by our environment. Jadi behavior itu atau tingkah laku itu dibentuk seperti itu dari mana? Dari lingkungan, gitu ya. Jadi lingkungan kita itu sangat amat membentuk tingkah laku kita. Sehingga sebagai calon-calon tenaga pendidik,
Nah, kita diharuskan untuk memilih environment yang positif sehingga menjadikan kita memiliki behavior yang juga positif seperti itu. Jadi, mendorong siswa untuk memiliki environment yang baik, ini juga akan mempengaruhi tingkah laku mereka agar mereka juga memiliki tingkah laku yang baik. Nah, inilah tugas kita ya sebagai guru-guru em, untuk menciptakan creating the good environment, good vibes for our students. That is important. Yeah. And next, as a result, you can teach new behaviors by conditioning your learners respond to stimuli. Begitu ya. In the context of the learning program, this means introducing positive and negative reinforcement. Ya, jadi pada dasarnya mengkondisikan learners respon ini sangat penting, gitu ya, karena ini kan sangat berdampak pada proses belajarnya mereka, begitu. Jadi tugas kita dalam based on this theory adalah menciptakan lingkungan yang baik untuk peserta didik kita supaya mereka juga memiliki behavior yang baik dan proses belajar mereka juga nantinya akan menjadi baik. Oke, that's about behaviorism learning theory. Oke, di sini saya akan mengulas sedikit tentang salah satu eksperimen yang menjadi eh, atau yang apa ya, yang memprove bahwa ternyata memang benar em, proses belajar kita adalah melalui lingkungan. Proses belajar kita adalah melalui eh, perubahan perilaku yang didasari oleh lingkungan seperti itu. Nah, contohnya adalah Pavlov's eksperimen. Ya, jadi Skinner et al. Bersama teman-temannya ada Ivan Pavlov, kemudian Edward Thorndike, yang mereka ini bereksperimen. Eksperimen seperti apa sih yang mereka lakukan untuk membuktikan bahwa behaviorism theory ini adalah learning theory, begitu ya. Jadi proses belajar itu adalah behaviorism. Nah, yang pertama kita bisa amati bahwa the dog ini sedang atau diberikan foods, gitu ya. Ketika dia diberikan makanan, maka uh, its saliva ini keluar, gitu ya. Jadi air liurnya keluar karena apa? Karena ada makanan, gitu. Look at the next treatment. The next treatment, Skinner et al. Ini memberikan lonceng itu bell, gitu ya. And mereka ring the bell. Jadi bellnya dibunyikan, but uh, gimana behaviornya si dog ini? Kita lihat dia tidak mengeluarkan salivanya. Ya, kenapa? Karena tidak ada makanan. Nah, kemudian kali ketiga dalam treatment mereka melakukan memberikan makanan dan juga ring the bell gitu. Nah, ketika memberikan makanan dan ring the bell, nah the dog langsung what happened with the dog? Dia juga mengeluarkan salivanya. Seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa ketika melihat makanan dan juga mendengar gitu mereka dia dognya mengeluarkan saliva gitu ya tingkah lakunya. Nah, kemudian yang keempat, ini yang terakhir. Ya, yang terakhir dia tidak diberikan makanan, tapi hanya eh, diperdengarkan bunyi bel. Tapi apa yang terjadi? Berubah perilakunya, berubah menjadi seperti ini. Air liurnya keluar, salivanya keluar. Ini berarti bahwa dia sudah belajar bahwa ketika treatment sebelumnya dia diberikan makanan dan bel sehingga ketika dibunyikan bel saja dia merasa bahwa di depannya sudah ada makanan seperti itu. Ya. Jadi ini salah satu eksperimen yang eh, sebagai pembuktian dari adanya teori behaviorism itu sendiri. Oke, let's move. Jadi, let's conclude. Jadi, apa sih teori behaviorism ini? Teori behaviorism eh, berpendapat bahwa proses belajar ini adalah sama dengan habit formations. Jadi learning itu habit formations. Jadi orang belajar itu merupakan
habit gitu ya. Jadi habit merupakan proses belajarnya students. Nah, kemudian behaviorism ini juga berfokus pada repetition drilling, ya, repetitions. Jadi pengulangan. Jadi mengulang-mengulang pengulangan ini merupakan proses belajar. Jadi ketika kita belajar, ya informasi yang kita tahu gitu, informasi baru yang kita tahu. Nah, ini harus diulang-ulang. Contohnya dalam pembelajaran bahasa, mungkin ketika kita mengajarkan vocabulary to the students, nah repetition ini penting gitu ya. Repetition itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan mengulang-ulang informasi baru, maka ini adalah proses belajar. Seperti itu. Ini based on teori behaviorism. Nah, kemudian apa sih kaitannya? Gitu ya, apa sih hal applications yang relate dengan teori ini? Kita tahu atau mungkin teman-teman juga sudah sering menggunakan ini ya, Duolingo apps. Ya, Duolingo apps ini di dalamnya ada vocabulary drills gitu ya. Belajar vocab yang diulang-ulang, diulang-ulang. Nah, ini eh, terbentuk atau diadaptasi dari teori behaviorism, di mana yang namanya belajar itu harus melakukan pengulangan atau drillings. Nah, gitu ya. Jadi ini simpulan daripada teori behaviorism based on Skinner. Oke, the next teori yang kedua yaitu cognitivism learning theory. Oke, cognitivism based on Jean Piaget tadi ya. Apa sih cognitive learning atau cognitivism theory? Nah, cognitive learning theory suggests that internal process and external factors are both important elements within a learning experience. Ya, jadi teori cognitivism ini agak berbeda dengan teori behaviorism sebelumnya. Dalam teori behaviorism, internal process atau mental process ini tidak menjadi faktor daripada proses belajar. Tapi dalam cognitivism teori, internal process and external factors are both important elements within a learning experience. Ya, jadi internal proses ya atau proses perkembangan internal, proses perkembangan mental atau mental proses ini juga merupakan bagian daripada proses belajar. Ya, sehingga kognitivism ini identik dengan experience atau pengalaman. Ya, pengalaman even itu internal maupun external factors, nah itu tetap disebutnya pengalaman. Nah, pengalaman inilah yang disebut dengan proses belajar. Whilst behaviorism suggests that learners have a passive condition role in learning, cognitivism suggests that they actually play a more active role. Ya, jadi kalau dalam behaviorism suggests learners have a passive condition, tapi kalau dalam cognitivism ini suggests active role gitu ya. Jadi antara dua teori tadi memang sangat berlawanan gitu. Kalau dalam behaviorism em, itu proses belajar adalah berdasarkan lingkungan seperti itu, tapi kalau dalam cognitivism proses belajar adalah pengalaman. Jadi pengalaman itu merupakan proses belajar. Karena apa? Karena dia tetap akan build our internal proses dan juga external factors gitu. Oke, lanjut. According to the PSA and this theory, understanding experience is the way to learn. As learners understand how their thinking impacts their learning and behavior, they are able to assert more control over it. Ya, jadi kalau kita amati dari gambar ini, ya bisa dilihat beberapa aspek dari teori kognitivism. Yang pertama ada memory. Ya, memory apa sih itu memory? Memory is information uh, is stored for future use. Jadi informasi-informasi yang masuk ke dalam memori kita. Nah, ini adalah aspek penting ya. Yang pertama ya belajar itu
harus ada informasi yang masuk begitu ya ke dalam memori. Jadi memori itu like a store. Memori itu seperti tokonya gitu, tokonya informasi. Nah, kemudian yang kedua adalah critical thinking. Critical thinking, we practically apply these informations. Jadi informasi yang sudah masuk ke dalam memori kita nih, ya harus menjadi sesuatu gitu ya, yang outcome-nya adalah critical thinking. Critical thinking yang kita praktekkan, apply uh, these informations. Jadi apa informasi yang kita dapat dan kita simpan dalam memori, nah ini harus harus kita praktekkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk critical thinking, gitu ya. Nah, kemudian aspek yang terakhir apa? Metacognitions. Apa itu metacognitions? Review our thought process. Jadi, orang yang memiliki metacognitions itu adalah ketika kita belajar misalnya. After learning, nah kita akan memproses informasi-informasi baru di dalam memori kita, gitu ya. Nah, itu diproses, dipahami untuk bisa diaplikasikan seperti itu. Nah, ini tiga aspek yang em, harus ada dalam teori based on teori kognitivism. Jadi, ketika ketiga-tiganya ini berjalan dengan baik, maka ini dikatakan bahwa kognitif proses kita build atau improve dengan baik ya, develop begitu. Jadi, silakan kalian pahami bahwa dalam proses belajar ini yang pertama memori kita dulu, gitu ya. Memori kita dulu menghimpun banyak sekali informasi. Kemudian ada metacognitions, di mana informasi-informasi itu diolah, informasi-informasi itu diproses dalam ingatan kita dan kemudian kita praktekkan atau kita apply dalam bentuk critical thinking. Nah, ini adalah proses belajar menurut teori kognitivism, seperti itu. Nah, it can be concluded learning process dalam teori kognitivism yaitu mental processing, gitu ya, mental processing. Oke, tadi proses di mana memori kita menyimpan banyak informasi, kemudian informasi diolah, disebut dengan metacognitions, kemudian dipraktekkan dalam bentuk critical thinking, seperti itu. Nah, ini adalah bentuk mental process. Nah, kemudian fokusnya adalah pada reducing cognitive load. Cognitive load itu apa? Cognitive load biasanya kalau kita menyimpan banyak informasi, ya ketika dia load atau em, tidak metacognitionnya tidak berkembang dengan baik, nah ini akan terjadi loading gitu ya. Jadi kalau kalian berpikir tapi agak nge-freeze gitu, nah ini disebut dengan cognitive loading. Nah, tujuan daripada cognitivism adalah reducing cognitive load, di mana kita mengurangi atau bahkan mengurangi cognitive load-nya. Jadi tidak load ketika berpikir seperti itu, gitu ya. Nah, ini adalah proses belajar menurut cognitivism theory. Nah, kemudian kira-kira aplikasi apa sih yang relate gitu ya dengan cognitivism theory? Nah, ini ya. Salah satu contohnya adalah interactive grammar atau salah satu yang saya tahu begitu ya. Nah, ini contohnya Edpuzzle. Edpuzzle ini merupakan interactive games sebetulnya. Eh, Dia bisa kita apa namanya sesuaikan dengan materi grammar apa seperti itu. Nah, bentuknya adalah games. Games puzzle. Nah, games ini akan sangat menunjang proses berpikir sehingga memang aplikasi ini didasari oleh teori kognitivism di mana dia akan membuat eh, playernya itu berpikir berpikir hard gitu ya, thinking hard how to answer the questions begitu. Nah, ini dua teori yang kita bahas dalam pertemuan kita hari ini. Oke, di sini saya jelaskan some questions yang harus kalian paparkan
Yeah, first is explain the concept of behaviorism theory in the context of learning and provide example of education application that adopt this theory. Jadi tadi kan kita sudah bahas ya teori behaviorism. Nah, silakan kalian jabarkan apa sih itu teori behaviorism menurut Skinner, dan kemudian coba kalian cari kira-kira contoh educational application apa atau aplikasi belajar apa yang mengadopsi teori behaviorism. Ya, kalau tadi yang saya contohkan ada Duolingo. Duolingo ini apps yang mengadopsi teori behaviorism, gitu ya. Coba kalian cari kira-kira ada aplikasi apa lagi ya yang relate dengan this theory. Dan yang kedua, ini tentang teori cognitivism in the context of learning and provide examples of educational application that adopts this theory. Dan kira-kira aplikasi apa nih yang mengadopsi teori cognitivism? Kalau tadi yang saya contohkan adalah Edpuzzle. Nah, sekarang coba kalian cari lagi kira-kira aplikasi apa lagi ya atau educational applications or tel applications apalagi yang adopt dari teori tersebut seperti itu. Okay, let me explain about the task instructions. Instruksinya yang pertama, answer the question by creating an in-frame video. Jadi kalian bisa buat video menjelaskan dua answer dari questions yang tadi saya jelaskan. Kemudian yang kedua, upload your video to your personal LinkedIn. Sorry, typo ya, LinkedIn account. Jadi kalian hmm, upload saja di LinkedIn-nya masing-masing dan submit video link ke dalam Google Classroom yang sudah saya berikan kemarin linknya ya. Oke, I think that's all for this meeting, for the second meeting. I hope you can submit your task on time ya. Kalau kemarin sudah dijelaskan bahwa deadline submission-nya adalah H-1 sebelum mata kuliah berikutnya, gitu ya. Sebelum the next meeting. Oke, that's all from me. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.